saya. Sebelumnya di sini ada latar belakang. Oke, baik teman-teman. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang besar telah mendorong transformasi digital masif di berbagai sektor. Jadi hal ini menyebabkan pergeseran perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada internet, menciptakan kebutuhan akan layanan yang serba cepat dan praktis. Akibatnya, model bisnis berevolusi menjadi lebih efisien, memungkinkan operasional yang lebih ramping, dan potensi jangkauan pasar global yang tidak lagi dibatasi oleh geografis. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik dari bisnis digital. Jadi bisnis digital itu merupakan gagasan usaha yang menjadikan teknologi digital, internet, dan perangkat lunak sebagai fondasi utama operasional. Di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan infrastruktur digital seperti internet, software, atau AI sebagai fondasi operasional. Kemudian yang kedua ada jangkauan pasar yang luas. Jadi dengan bisnis digital tidak terbatas oleh lokasi fisik, justru dia mampu menjangkau konsumen secara global. Kemudian yang ketiga ada inovatif dan kreatif. Bisnis digital terus berkembang dan beradaptasi dengan tren teknologi dan kebutuhan pasar. Kemudian yang keempat ada efisiensi biaya dan waktu. Otomatisasi proses mengurangi biaya operasional dan mempercepat layanan. Kemudian yang terakhir ada mengandalkan data atau data driven. Jadi teman-teman, dalam bisnis digital itu keputusan strategis didasarkan pada analisis data dan perilaku konsumen. Kemudian yang kedua ada faktor pendorong. Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemanfaatan AI, big data, dan cloud computing untuk mempermudah proses bisnis. Kemudian yang kedua ada perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu meliputi preferensi masyarakat yang menginginkan layanan cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja. Kemudian yang ketiga ada penetrasi internet. Itu meliputi peningkatan pengguna internet, memperluas potensi jangkauan audiens secara eksponensial. Kemudian yang keempat ada ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu menciptakan ekosistem pendukung seperti vintage, marketplace, dan layanan online. Kemudian yang kelima ada literasi bisnis. Jadi masyarakat semakin siap dan cakap secara teknologi, baik sebagai konsumen maupun perilaku usaha. Kemudian yang terakhir ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah meliputi penyediaan infrastruktur digital, kebijakan, dan program pelatihan bagi sektor swasta dan UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu contoh bisnis digital yang memiliki potensi besar di pasar saat ini. Yang pertama adalah e-commerce niche. Ini bukan toko online biasa yang menjual semua jenis barang, melainkan toko yang fokus pada satu segmen pasar tertentu. Contohnya seperti toko online Hijabinka yang khusus menjual fashion muslim wanita, atau Eiger yang fokus pada perlengkapan outdoor. Kemudian yang kedua adalah edtech atau edukasi online. Contohnya seperti Ruang Guru dan Genius untuk pelajar sekolah atau di coding, dan Skill Academy untuk yang ingin belajar skill profesional. Jadi platform pembelajaran yang fleksibel, kursus digital, dan pelatihan kompetensi untuk pelajar hingga profesional. Kemudian yang ketiga, jasa digital marketing. Banyak pelaku usaha terutama UMKM membutuhkan bantuan dalam memasarkan produk mereka secara online melalui media sosial, search engine optimization atau SEO, dan iklan digital. Hal ini menciptakan peluang besar bagi penyedia jasa digital marketing. Yang keempat adalah gig economy, yaitu platform yang menghubungkan pekerja lepas dengan klien tanpa batas wilayah. Contohnya seperti Fiverr dan Upwork di level global, atau Freelancer di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah vintage dan startup apps, yaitu aplikasi yang mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Contoh yang sudah sangat akrab di kehidupan kita adalah GoPay, OVO, dan Dana untuk dompet digital. Kemudian
Yang keenam, ada konten kreator. Monetisasi melalui pembuatan konten media sosial, iklan, endorsement, dan kerjasama brand. Kemudian poin selanjutnya itu tantangan transformasi. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama tantangan pertama dari faktor internal adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan teknis digital yang memadai. Contohnya, banyak UMKM di daerah yang produknya bagus seperti kerajinan tangan atau kuliner lokal, tapi tidak laku secara online karena pemiliknya tidak tahu cara membuka toko di Shopee, tidak bisa memotret produk dengan baik, atau tidak paham cara pasang iklan digital. Mereka kalah bersaing bukan karena produknya jelek, tapi karena kemampuan digitalnya belum siap. Kemudian, tantangan internal kedua adalah keamanan dan privasi data. Kerentanan terhadap ancaman kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi pelanggan. Kemudian faktor eksternal yang pertama di sini ada persaingan sangat ketat, yaitu membludaknya pelaku usaha menuntut inovasi konstan agar memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian tantangan kedua dari eksternal adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Risiko ketertinggalan bagi bisnis yang lambat beradaptasi dengan tren teknologi baru. Kemudian tantangan ketiga dari eksternal adalah perilaku konsumen yang terus berubah. Jadi selera dan kebiasaan masyarakat di dunia digital bergerak sangat cepat mengikuti tren. Kemudian yang terakhir ada infrastruktur dan regulasi, yaitu ketimpangan akses internet dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya sinkron di beberapa wilayah. Kemudian ada kesimpulannya yaitu potensi pasar bisnis digital sangat masif, didorong oleh efisiensi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Namun, peluang ini tidak lepas dari risiko ekosistem digital. Kunci utama di era transformasi adalah pemahaman ide yang tajam, analisis pasar yang akurat, serta adaptasi yang proaktif. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Oke, baik, pertanyaan pertama dari Yonda, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya yang di bagian pengertian dan karakteristik. Di situ kan ada 5 yang teman-teman sudah jelaskan. Nah, di situ saya mau bertanya, teman-teman bisa pilih salah satu karakteristik yang ada yang kelima itu mana yang menurut teman-teman itu yang paling penting, dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis digital. Oke, baik, pertanyaan kedua dari Rani. Baik, saya ingin bertanya, apakah target pasar yang dipilih sudah tepat berdasarkan data atau hanya asumsi semata? Oke, baik teman-teman, kami minta waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari Rani. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randa. Jadi pertanyaan di sini yaitu dari 5 pengertian dan karakteristik, pilihlah salah satu karakteristik yang menurut kami paling penting dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut menjadi kunci keberhasilan bisnis digital. Oke, baik, kalau dari kami sebenarnya semuanya penting, tapi di sini salah satu yang menurut kami paling penting itu adalah mengandalkan data atau data driven. Jadi menurut kami karakteristik itu mengandalkan data atau data driven adalah paling penting dan menjadi kunci utama keberhasilan bisnis digital. Alasannya yaitu karena dalam dunia bisnis yang sangat cepat dan kompetitif saat ini, keputusan yang diambil tidak boleh hanya berdasarkan perasaan, tebakan atau pengalaman semata. Data memberikan gambaran yang nyata, akurat, dan objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Mungkin itu saja, apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Dari pertanyaan, apakah target pasar yang dipilih sudah tepat berdasarkan data atau hanya asumsi semata? Jadi jawabannya yaitu target pasar dapat dikatakan tepat jika didasarkan pada data riset seperti survei, perilaku konsumen, dan tren pasar. Namun jika hanya ditentukan tanpa analisis data yang jelas, maka besar kemungkinan masih berupa asumsi dan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
kami. Terima kasih atas perhatian kami.